Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin menghembus dari kiri, Cakep. membawa sejuk seluruh badan. Cakep. Izinkan kami memperkenalkan diri, saling mengenal, bertambah teman. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayatullah dengan NIM 12421200001 dan rekan saya. Saya Naya Nabila dengan NIM 12421200022. Saya Aulia Keisha Febrianti dengan NIM 12421120013. Saya Uyudia Putri dengan NIM 124212012. Oke kawan-kawan, berbicara mengenai pemerolehan bahasa kedua, di sini kami akan membahas mengenai karakteristiknya, yaitu dari karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Mengapa hal tersebut itu sangat penting? Nah, alasannya itu yang pertama, sebagai calon ahli bahasa nantinya, materi ini berfungsi sebagai bekal ilmiah untuk mengambil keputusan pedagogis, merancang materi ajar, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Nah, yang kedua, kenapa sih kita harus mengetahui karakteristik pemerolehan bahasa kedua? Karena nantinya kita akan mengetahui bagaimana pemerolehan bahasa kedua menjadi faktor psikologis, kognitif, dan sosial pada siswa. Nah, yang ketiga itu materi ini itu akan menjadi panduan bagi pendidik yang humanis dan efektif karena kita akan paham mengenai perbedaan beberapa individu. Baik teman-teman, pertama kita akan memasuki materi dasar yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa kedua. Nah, saya mengambil ahli linguistik yaitu Stephen Krashen yang memiliki pengertian proses pemerolehan bahasa kedua adalah proses alami di mana seseorang belajar bahasa secara tidak sadar melalui interaksi nyata dengan lingkungan bahasa target. Jadi, pemerolehan bahasa kedua ini adalah di mana individu menguasai bahasa lain selain bahasa ibu. Misalnya, seseorang menguasai bahasa Sunda dari lahir atau disebut juga sebagai bahasa ibu. Setelah menginjak dunia pendidikan, orang tersebut dituntut untuk belajar bahasa Indonesia. Maka secara tidak langsung orang tersebut belajar bahasa Indonesia dan itu disebut sebagai pemerolehan bahasa kedua. Slide selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Karakteristik pemerolehan bahasa kedua yang pertama itu terjadi secara alami. Jadi pemerolehan bahasa kedua ini tidak terjadi secara sengaja gitu, tidak disengaja karena pemerolehan bahasa kedua ini dituntut oleh lingkungan sekitar. Yang kedua itu fokus pada komunikasi. Jadi tidak ada siapa yang digurui atau menggurui karena fokus penutur pada mitra tutur adalah apa yang disampaikannya. Yang ketiga terjadi di semua usia. Jadi pemerolehan bahasa kedua ini tidak melihat apakah orang tersebut sedang memasuki usia dini atau usia dewasa, karena pemerolehan bahasa kedua ini didukung oleh faktor sosial yang mendorongnya gitu. Yang keempat adalah koreksi terjadi secara alami. Nah, penutur mengoreksi dirinya sendiri atas apa kesalahan yang dikomunikasikannya. Gitu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke kawan-kawan, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proses pemerolehan bahasa kedua. Nah, di sini saya mengutip dari salah satu ahli linguistik ya kawan-kawan, yaitu Stephen Krashen, di mana beliau menyebutkan bahwa pemerolehan itu terjadi secara tidak sadar melalui interaksi komunikasi secara alami dan bermakna. Kemudian pelajar itu memang tidak menyadari bahwa dia itu sedang belajar bahasa, tapi dia itu hanya sadar bahwa dia itu sedang berkomunikasi seperti biasa. Kemudian pemerolehan ini juga memang bisa terjadi karena komunikasi yang terus-menerus tanpa adanya istilahnya faktor ataupun upaya dari tata bahasa baku. Kemudian Krashen juga membagi dua aspeknya dalam pemerolehan. Yang pertama ada pemerolehan atau equation, di mana pemerolehan ini sama seperti bayi.
ketika memperoleh bahasa pertama. Nah, pemerolehan bahasa kedua pun sama halnya seperti itu. Jadi secara alami tanpa adanya usaha pembelajaran. Yang kedua ada aspek pembelajaran atau learning. Nah, ini sudah sangat jelas ya kawan-kawan bahwa pemerolehan itu dihasilkan dari usaha belajar, entah itu belajar di pesantren ataupun di ranah formal seperti di sekolah dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua. Nah, faktor keberhasilan seseorang dalam memperoleh bahasa keduanya itu terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu ada faktor usia. Nah, secara umum anak-anak itu dipandang lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru dibandingkan dengan orang dewasa. Itu karena kemampuan otak anak kecil itu lebih tinggi daripada orang dewasa, sehingga sehingga anak itu memperoleh informasi itu secara mudah gitu. Nah, pendapat ini itu melahirkan pandangan bahwa ada masa manusia, ada masa tertentu di mana masa itu adalah jenjang yang paling ideal, yaitu pada masa anak-anak. Nah, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak itu lebih unggul dalam pengucapan bahasanya, yaitu dalam fonologi, sedangkan pada orang dewasa itu lebih unggul dalam struktur kata dan juga struktur kalimat atau sintaksisnya. Jadi faktor usia ini tuh mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua. Tahapannya itu sama, tetapi hasil dan belajarnya itu yang membedakannya itu hasil kecepatan belajarnya antara anak-anak dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua itu ada faktor dari bahasa pertama. Nah, bahasa pertama ini menjadi salah satu faktor pemerolehan bahasa kedua karena secara tidak sadar ketika seseorang memperoleh bahasa kedua, faktor bahasa pertama ini menjadi pengaruh karena seseorang itu secara tidak sadar akan memasukkan atau menggunakan unsur-unsur bahasa pertama ke dalam bahasa keduanya. Nah, ini tuh disebut sebagai pengaruhnya, yaitu seperti interferensi, campur kode, alih kode atau transfer bahasa. Nah, faktor bahasa pertama ini tuh dikaitkan juga dengan teori stimulus respon, yaitu behaviorisme, di mana seseorang akan menerima stimulus kemudian merespon. Nah, stimulusnya itu berupa bahasa kedua. Nah, ketika semakin banyak seseorang memperoleh stimulus yaitu bahasa kedua, maka dia pun akan ketika dia merespon bahasa kedua itu, maka dia akan cepat dalam proses pemerolehan bahasa keduanya. Nah, sementara itu menurut teori kontras, keberhasilan pemerolehan bahasa kedua itu dipengaruhi oleh struktur bahasa pertama. Jadi ketika struktur linguistik bahasa pertama dan bahasa kedua itu memiliki persamaan, maka itu akan mempermudah proses pemerolehan bahasa keduanya karena merasa familiar atau tidak asing dengan kata-katanya. Seperti itu. Kemudian pada faktor yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses pemerolehan bahasa keduanya, karena dalam faktor lingkungan, misalnya di dalam satu keluarga itu terdapat orang tua yang bisa berbahasa Inggris dan bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Nah, ketika sang anak memperhatikan, selalu mendengarkan bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris, maka si anak pun akan memperoleh bahasa keduanya itu secara mudah gitu. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap faktor lingkungan ini akan mempengaruhi proses pemerolehan bahasa keduanya gitu. Mungkin sekian, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai urutan pemerolehan bahasa kedua. Sebelumnya kita ketahui bahwa bahasa memiliki sifat yang dinamis, yang mana bahasa akan terus berkembang. Nah, begitupun dengan bahasa kedua. Seseorang yang memiliki bahasa kedua ataupun mahir dalam berbahasa kedua tentunya telah menguasai bahasa pertama terlebih dahulu. Nah, dalam pemerolehan bahasa kedua ini berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama, karena bahasa pertama itu diperoleh secara tidak sengaja. Nah, adapun urutan dari pemerolehan bahasa kedua itu ada dua. Yang pertama adalah order development. Nah, pada urutan yang pertama ini fokus terhadap unsur-unsur gramatikal ataupun pembentukan kalimatnya. Contohnya itu seperti ini. Ketika ada seorang anak, dia memilih bahasa keduanya itu adalah bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika dalam pelafalannya ia ingin mengucapkan dia sedang bermain bola, yaitu he is playing football. Nah, dia tidak akan langsung bisa melafalkan kalimat secara sempurna, tetapi pada tahap awal ia hanya bisa mengungkapkan itu dengan ucapan he play football gitu. Jadi kalimatnya tuh masih rancu. Yang kedua, pada tahap menengah ia sudah mampu menambah kata i di setelah play gitu. Jadi he playing football. Nah, dan pada tahap terakhir tentunya setelah dia melewati tahap awal dan tahap menengah, ia mampu melafalkan kalimat secara sempurna, yaitu he is playing football. Dan urutan yang kedua di sini ada sequence development, yang mana pada urutan yang kedua ini fokus terhadap pengembangan yang lebih universal. Nah, menurut Preston mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa secara sadar itu hanya berfungsi sebagai pemonitor saja. Contohnya itu seperti ini. Ketika ada seorang anak pelajar bahasa Indonesia, jadi otomatis ketika dia seorang pelajar di bahasa Indonesia, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, dan dia tuh seneng nih ngedengerin lagu bahasa Inggris. Kemudian ketika dalam proses pembelajaran ada suatu materi mengenai penyusunan kalimat. Nah, maka si anak ini tuh telah mampu menyusun kalimat dengan menggunakan bahasa Inggris dari hasil pendengarannya melalui lagu-lagu yang dia dengarkan. Akan tetapi si kalimat tersebut disusun masih belum sempurna. Nah, pada akhirnya disempurnakanlah oleh si gurunya. Nah, dengan begitu disempurnakanlah si kalimat tersebut oleh gurunya, dan di sini gurunya itu berfungsi sebagai pemonitor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, ada peneliti yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu Susi pada tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Hipotesis Pemerolehan Bahasa Kedua pada Anak Usia Dini, yang menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa kedua ini diperoleh melalui satu, yaitu interaksi alami dengan kedua orang tuanya. Yang kedua itu respon aktif. Yang ketiga itu penggunaan metode dan strategi yang sesuai dan efektif. Dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jurnal kajian bahasa, sastra dan pengajaran pemerolehan bahasa kedua siswa anak perantau oleh Nika Kartika Murni menegaskan bahwa faktor pemerolehan bahasa kedua itu dari keempat yang tadi disebutkan oleh teman saya, yang paling berpengaruh adalah faktor sosialnya. Oke kawan-kawan semua, dapat disimpulkan ya dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pemerolehan bahasa kedua, bahwa menurut Stephen Krashen, pemerolehan bahasa kedua itu diperoleh dengan alami dan secara tidak sadar. Itu kawan-kawan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.